Kalau mukalaf itu cerdas, harus berani bongkar kitab sendiri. Saya pendeta Tan Honai dari Gereja Alkitab Allah Esa Firman Utama Gaefu. Sekarang ini tinggal 2 orang mukalaf intoleran, ya. Yang pertama itu yang teriak-teriak teas teos itu, yang beratnya 70 gram, tingginya 175 km, itu kan kayak benang layangan gini. Beratnya 75 gram, tingginya 175 km. Berarti nggak sekolahan dia ya Pak? Enggak. Saya sering menyebut IQ tiarap. Demikian pula mukalaf intoleran yang kedua, yang suka nggotong-gotong kitab entah berantah, mengobok-obok Alkitab yang 2 koper itu juga sama ya. Kalau kamu cerdas, kamu pasti berani bongkar kitab sendiri, meluruskan kitab sendiri. Contoh nih HTD nih. HTD berani ya membongkar Alkitab, back to the scripture, kembali ke Alkitab, diluruskan ya. Kalau tidak ada di Alkitab ya nggak boleh ya. Berarti segala sesuatu ya harus ada di Alkitab, seperti itu. Oke, tinggal 2 ya. Tinggal 2 mukalaf intoleran laki-laki. Yang perempuan itu sudah mundur ya. Yang dari Batak itu yang gagal berumah tangga, perawan tua berumah tangga gagal. Satu lagi yang orang daerah Sumatera juga kayaknya, itu yang selalu mengolok-olok ya toh wajah Yesus, termasuk kakinya Paulus bengkok, nggak taunya kakinya sendiri yang cacat permanen. Udah mundur dia, malu sama pendeta HTD. tinggal dua mukalaf intoleran ya. Gimana Pak? Tendang ke laut aja. Kalau kamu cerdas, kamu pasti berani bongkar kitabmu sendiri, luruskan kitabmu ya, seperti itu ya. Ini saya ngasih contoh ya. Sebuah kitab suci harus ditulis oleh nabi dan rasul. Lukas 24 ayat 45, Matius 17 ayat 9. Nah, kamu bongkar dong kitabmu ya, ditulis oleh nabi dan atau rasul atau tidak, luruskan. Kalau kamu cerdas, berani tuh ya, bukannya ngobok-obok kitab lain, Alkitab biar kelihatan cerdas. Itu kan kamu itu ngobok-obok Alkitab kan biar kelihatan cerdas. Kalau kamu memang cerdas, bongkar kitabmu sendiri, luruskan kitabmu ya. Sembahyang itu sebenarnya berapa kali sih? Alkitab menulis 3 kali dan 7 kali. 3 kali itu dilakukan oleh Daniel, 7 kali ada di kitab Mazmur. Sehari itu 3 atau 7. Lah kamu berapa? Diluruskan yuk ya. Semua nabi itu dijamin selamat ya. Abraham, Ishak, Yakub dan semua nabi dijamin selamat. Lukas 13:28. Nggak perlu nabi itu didoakan. Coba ya. Kalau kamu menyembah nabi yang sama yang disembah oleh Musa, maka kamu harus menyembah Isa Al-Masih. Coba dibongkar kayak gitu. Kalau kamu mukalaf cerdas ya, kamu kan biar terkesan cerdas ya, ngobok-obok Alkitab, tafsir. Memang kamu satu guru satu ilmu dengan Tritunggal, persis sama ya. Makanya seru ya, kalau mukalaf sama Tritunggal seru ya. Mukalaf tidak ada yang cerdas. Mereka mengobok-obok Alkitab biar kelihatan cerdas. Kalau kamu cerdas, luruskan kitabmu sendiri. Berani? Toleransi juga nggak berani karena nggak cerdas. Kalau orang cerdas berani toleransi karena dia bisa paham dengan kebenaran itu ya. Yesus Isa Al-Masih, Tuhan dan Allah itu, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Yang awal dan yang akhir, Tuhan dan Allah itu, Yesus Isa Al-Masih,
namanya. Sembahlah Isa Al-Masih, Yesus Isa Al-Masih Tuhan Allah. Sembahlah Isa Al-Masih, Yesus Isa Al-Masih Tuhan Allah. Ya, bagaimana mukalaf cerdas? Septuaginta aja gak ngerti loh. Septua itu kan 7, ginta itu 10. Jadi Septuaginta pasti tahun 70 Masehi. Pada saat bahasa Yunani menjadi lingua franca. Ini Septuaginta katanya 300 sebelum Masehi. Gitu kok ngaku cerdas. Berat badan 70 gram. Tingginya 170 km. Itu kayak benang layangan. Gitu kok ngaku cerdas. Nggak sekolahan iya. Ayo, ya. Kalau kamu cerdas, kamu mesti berani toleransi. Kamu bedah kitabmu sendiri, diluruskan yang tidak lurus. Ya, seperti itu ya. Berani? Nggak berani, Pak. Ya, kan kalau ngobok-obok Alkitab tuh kelihatan cerdas. Kita Indonesia, kita Pancasila. Tinggal 2. Ya, tinggal 2 mukalaf intoleran. Gimana, Pak? Tendang ke laut, ya. Mestinya kamu berani toleransi. Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus. Segala hormat, kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Haleluya. Amin.